Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru calon penggerak dimanapun Bapak Ibu berada. Bersama saya, Rozali, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Morancalong, Kabupaten Kuta Timur, dengan fasilitator Bapak Abidin dan pengajar praktik Muhammad Tahir. Dalam kesempatan ini, saya akan coba mengelaborasi mengenai koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Setelah menyelesaikan pembelajaran di modul 1.4 ini, saya memberikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu antara lain adalah yang pertama, menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, memberikan teladan pertama dalam mencontohkan praktik-praktik budaya positif baik di kelas dan di sekolah. Yang ketiga, mendorong bentuk aksi nyata yang sifatnya kolaboratif dalam bentuk kesepakatan kolektif warga sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Adapun materi-materi inti yang terdapat dalam modul 1.4 antara lain adalah mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, serta segitiga restitusi. Materi inti pertama yang didapat dalam modul 1.4 ini adalah disiplin positif. Dalam hal ini, disiplin positif adalah konsep yang mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Konsep ini menitikberatkan bahwa murid belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dianut bersama. Selebihnya, proses ini lebih mengedepankan kepada komunikasi dua arah, sehingga diharapkan memunculkan motivasi internal dalam diri setiap murid di sekolah. Materi inti kedua yang dipelajari dalam modul 1.4 ini adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Dalam kesempatan ini, di modul ini dipaparkan mengenai ada 3 bentuk motivasi perilaku manusia. Antara lain, yang pertama adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dalam konteks ini, sebagai seorang guru dan calon guru penggerak, kita diharapkan mampu memonitor dan mengevaluasi pada tahapan mana murid-murid kita mempunyai motivasi berperilaku di sekolah, yaitu apakah ada di posisi 1 maupun 2 atau 3. Apabila murid kita berada di posisi 1 dan 2, maka bisa dikatakan bahwa murid kita tersebut masih memiliki motivasi yang sifatnya eksternal. Namun, apabila murid kita sudah ada di posisi 3, yaitu menjadi orang yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya, berarti murid kita tersebut sudah mempunyai motivasi yang sifatnya internal. Dalam kesempatan ini, kita sebagai guru diharapkan mampu menumbuhkan motivasi internal tersebut agar murid-murid kita di sekolah mampu menguatkan diri untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Materi yang tidak kalah pentingnya yang dipaparkan dalam modul 1.4 ini adalah mengenai posisi kontrol seorang guru di sekolah maupun di kelas. Ada 5 posisi kontrol seorang guru yang dipaparkan dalam modul ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dalam konteks pendidikan guru penggerak, seorang guru penggerak diharapkan mampu memposisikan diri sebagai manajer. Hal ini wajib dilaksanakan. Kenapa? Karena seorang manajer atau seorang guru yang bertindak sebagai manajer akan mampu menggerakkan murid-murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi di kelas maupun di sekolah, sehingga akan memacu terwujudnya budaya positif yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, dalam model ini dibahas mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat atas musyawarah bersama antara guru dan murid atas nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Adapun keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat haruslah mudah diingat, dipahami, dan diaplikasikan di lingkungan sekolah tersebut.
Materi yang paling menarik menurut saya yang dipaparkan dalam modul 1.4 ini adalah mengenai segitiga restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dalam konteks ini, seorang guru diharapkan mampu berada di posisi manajer untuk menerapkan aplikasi segitiga restitusi. Tahapan-tahapan restitusi antara lain adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuan dari pelaksanaan tahapan-tahapan restitusi adalah untuk membentuk karakter murid yang mampu memecahkan masalahnya sendiri, menjadi mandiri, dan mereka menjadi bertanggung jawab. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi budaya positif erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu perwujudan tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk membentuk pendidikan yang berpihak kepada murid dengan sistem menuntun atau amongnya, yang memperhatikan kodrat alam dan zaman akan tercapai dengan penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif di sekolah akan mampu terwujud dengan baik apabila seorang guru mampu menghidupkan 5 nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Yang ketiga, hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang dijabarkan dalam rencana prakarsa perubahan yang terukur untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dituangkan dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah mengenai tahapan refleksi diri. Refleksi pertama mengenai sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul 1.4 ini. Alhamdulillah, dengan banyak bentuk ulasan dan materi yang dipaparkan dalam modul 1.4 ini, saya telah memahami mengenai disiplin positif, teori motivasi manusia, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan sekolah, serta segitiga restitusi. Adapun hal yang menarik yang saya temukan dalam modul ini adalah yaitu bagaimana saya bisa melakukan praktik langsung skenario penerapan restitusi dengan murid yang mengajak murid mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya, hal yang saya temui dan di luar dugaan dalam modul ini adalah bagaimana dipaparkan mengenai dampak kurang baik pemberian penghargaan menurut teori Alvin Kohn, yang menyatakan bahwa penghargaan tersebut mampu menghukum. Penghargaan mampu mengurangi kreativitas dan menurunkan kualitas, serta penghargaan mengurangi motivasi internal murid di sekolah. Pertanyaan reflektif selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Adapun perubahan cara berpikir yang saya alami dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya berusaha mengubah bentuk-bentuk hukuman menjadi konsekuensi dan restitusi. Yang kedua, saya berusaha merubah posisi kontrol saya dalam penerapan restitusi dari posisi sebagai teman naik ke pemantau dan menstabilkan posisi sebagai manajer. Pertanyaan reflektif berikutnya adalah mengenai pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, yaitu pengalaman tentang menangani siswa yang berpacaran di sekolah. Hal yang didapat dari penerapan konsep inti adalah yang pertama, saya memahami kebutuhan dasar murid, yaitu tentang kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima dan penguasaan. Yang kedua, menerapkan konsep restitusi terhadap murid tersebut dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Perasaan yang dialami ketika menerapkan teori yang sudah dipelajari antara lain adalah pertama, merasa senang karena bisa memahami kebutuhan dasar murid saya yang bermasalah tersebut.
Yang kedua, sangat bersemangat dan termotivasi untuk membiaskan atau menularkan konsep-konsep restitusi kepada rekan-rekan guru di sekolah agar budaya positif tercipta di lingkungan sekolah kami. Pertanyaan reflektif selanjutnya adalah mengenai pengalaman dalam penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Dalam konteks ini, hal yang sudah baik menurut saya adalah murid-murid saya sudah menerapkan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Selanjutnya, yang perlu diperbaiki adalah merubah motivasi murid saya dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal, agar budaya positif di sekolah bisa diwujudkan, serta merubah posisi seorang guru dari pemantau ke manajer dalam penerapan restitusi di sekolah. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, dari 5 posisi kontrol, posisi yang sering digunakan sebelum mempelajari modul 1.4 yang terjadi pada diri saya adalah, serta bagaimana perasaan saya saat itu. Untuk posisi kontrol yang sering saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.4 adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Adapun perasaan saya saat itu adalah merasa diri paling benar dan relatif tenang, karena belum menyadari jika posisi pemberi rasa bersalah dan teman belum relevan dan dengan karakter guru yang diidamkan untuk seorang calon guru penggerak. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol seorang guru yang saya ambil alih perlahan berangsur berubah, yaitu posisi yang saya perankan saat ini adalah berusaha semaksimal mungkin menjadi posisi manajer dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh murid. Adapun perasaan saya saat ini adalah perasaan saya sangat senang karena telah mengetahui posisi ideal sebagai seorang guru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid, serta bagaimana menguatkan komunikasi dan kolaborasi dengan murid dalam mencari solusi atas permasalahan mereka. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jawabannya ya, saya sudah pernah menerapkan konsep segitiga restitusi, namun tidak utuh menerapkan 3 langkah-langkah restitusi tersebut. Langkah yang sudah saya lakukan hanya pada tahapan menstabilkan identitas dan validasi kesalahan dengan membuat pernyataan-pernyataan seperti berikut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan tidak ada yang sempurna. Dalam hal ini konteksnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, pasti ada alasan kamu berbuat seperti ini, yaitu untuk menggarisbawahi mengenai validasi kesalahan. Tahapan ini tidak sempurna saya lakukan karena hanya 2 tahapan yang saya lakukan. Tahapan menanyakan keyakinan belum dilakukan dan solusi yang diberikan sepihak muncul hanya dari guru saja. Adapun hal-hal lainnya yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya positif harus dimulai dari hal-hal yang kecil dan memerlukan konsistensi dalam aksinya. Yang kedua, diperlukan kolaborasi dan penyamaan persepsi setiap warga sekolah penting untuk diwujudkan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, pembiasaan budaya positif harus bersinergi dengan peran orang tua di rumah, agar nilai-nilai budaya positif tidak hanya digunakan di sekolah, namun selalu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari murid juga.